Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari yang penuh dengan ketegangan, Nabi Ibrahim melakukan hal yang tak terduga. Dia menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud yang disembah oleh seluruh bangsa Babilonia. Tindakan berani ini memicu amarah raja dan rakyatnya, yang merasa dihina oleh tindakan tersebut. Namun, Ibrahim tak gentar. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa berhala-berhala itu tak lebih dari sekadar batu tak bernyawa, dan hanya Tuhan yang Maha Esa yang layak disembah. Sebagai hukuman, Raja Namrud memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup. Api yang berkobar dengan dahsyatnya dinyalakan, seakan-akan tak ada harapan bagi Ibrahim. Namun, saat api menyelimuti tubuhnya, sebuah mukjizat terjadi. Allah mengutus perintahnya, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Dan dengan kuasanya, api itu berubah menjadi dingin, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kematian yang diharapkan oleh musuh-musuhnya. Kerajaan Babilonia, yang terletak di wilayah Mesopotamia, adalah salah satu kerajaan besar yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah kuno. Sebagai pusat peradaban, Babilonia dikenal akan kemegahannya, dengan kota yang besar dan kebudayaan yang berkembang pesat. Namun, di balik kemegahan itu, masyarakat Babilonia hidup dalam sistem kepercayaan yang menyembah berhala dan menyelaraskan segala hal dalam kehidupan mereka dengan dewa-dewa yang mereka percaya. Masyarakat Babilonia percaya bahwa dewa-dewa mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari pertanian, pernikahan, hingga kelahiran dan kematian. Babilonia, dengan kota utama yang disebut Babel, adalah pusat perdagangan dan kebudayaan yang sangat penting. Di tengah kemajuan ini, kehidupan sosial masyarakat Babilonia sangat dipengaruhi oleh sistem kepercayaan mereka yang berpusat pada penyembahan berhala. Berhala-berhala ini tidak hanya berupa patung atau gambar, melainkan juga berupa benda atau simbol-simbol yang dianggap sakral dan memiliki kekuatan magis. Pada masa itu, masyarakat Babilonia dibagi menjadi beberapa lapisan sosial. Di puncak struktur sosial terdapat para bangsawan dan pemimpin agama yang memainkan peran kunci dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya memiliki hubungan langsung dengan dewa-dewa dan menjadi perantara antara manusia dengan kekuatan gaib. Pemimpin agama ini seringkali menjadi penasihat utama raja dan memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan keputusan-keputusan penting. Di bawah lapisan atas ini, terdapat kelas petani dan pedagang. Para petani bekerja di lahan-lahan subur yang ada di sekitar Sungai Efrat dan Tigris, dua sungai besar yang membentuk wilayah Mesopotamia. Mereka mengandalkan sistem irigasi yang canggih untuk memastikan keberhasilan pertanian mereka. Sementara itu, para pedagang berperan penting dalam hubungan antara Babilonia dan negara-negara tetangga. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, kain, dan logam mulia. Mereka juga memperkenalkan berbagai kebudayaan dari luar yang kemudian mempengaruhi perkembangan kebudayaan Babilonia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Babilonia, penyembahan berhala adalah hal yang paling dominan. Setiap keluarga memiliki dewa pelindung yang mereka sembah, dan setiap kota besar memiliki dewa utama yang mereka anggap sebagai pelindung mereka. Dewa-dewa ini dipercaya dapat memberikan berkah atau malapetaka, tergantung pada bagaimana mereka diperlakukan oleh umat manusia. Oleh karena itu, banyak ritual dan upacara keagamaan dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para dewa. Di tengah kehidupan masyarakat Babilonia yang penuh dengan kemegahan dan kemajuan, terdapat kepercayaan yang menyimpang dari ajaran monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Masyarakat Babilonia pada masa itu percaya bahwa dewa-dewa memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam semesta, dan bahwa mereka harus dipuja dan disembah melalui berbagai cara, termasuk pengorbanan. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak hanya terbuat dari batu atau logam, tetapi juga dari bahan-bahan lain seperti kayu atau tanah liat. Penyembahan berhala ini menjadi tradisi turun-temurun yang sulit untuk diubah. Masyarakat Babilonia tidak hanya melihat dewa-dewa ini sebagai kekuatan yang dapat memberikan keselamatan, tetapi juga sebagai penguasa yang menentukan nasib mereka
para pemimpin agama dan raja yang juga dianggap sebagai wakil dewa di bumi, menjaga agar tradisi ini tetap berlangsung dan diajarkan dari generasi ke generasi. Setiap aspek kehidupan masyarakat Babilonia, mulai dari perayaan tahunan hingga kehidupan sehari-hari, dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap berhala. Pada saat yang sama, kepercayaan ini menciptakan ketergantungan yang besar terhadap dewa-dewa tersebut. Masyarakat Babilonia percaya bahwa jika mereka tidak mematuhi aturan-aturan keagamaan dan tidak menjaga hubungan baik dengan dewa-dewa, maka mereka akan menghadapi malapetaka. Oleh karena itu, kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa takut akan kemurkaan dewa-dewa yang mereka sembah. Ritual-ritual keagamaan pun seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menghindari bencana atau untuk memperoleh keberkahan dari para dewa. Namun, di tengah kepercayaan yang menyimpang ini, muncul seorang tokoh yang akan menantang keyakinan tersebut, Nabi Ibrahim. Ibrahim adalah seorang pria yang lahir di tengah-tengah masyarakat Babilonia yang penuh dengan penyembahan berhala. Sejak kecil, Ibrahim sudah merasa ada yang tidak beres dengan sistem kepercayaan yang ada. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua berhala yang disembah oleh masyarakatnya. Sesuatu yang lebih hakiki dan lebih mendalam. Nabi Ibrahim, yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai salah satu nabi besar, memulai dakwahnya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Ia menyadari bahwa penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya adalah sebuah kesalahan besar dan merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran yang benar. Dalam keyakinannya, hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Seruan pertama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya adalah seruan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beralih kepada penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ia menjelaskan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun, karena mereka hanyalah benda mati yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Ibrahim menantang masyarakatnya untuk berpikir rasional dan menyadari bahwa mereka tidak dapat bergantung pada benda-benda mati untuk menyelamatkan mereka. Namun, dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima dengan baik oleh kaumnya. Mereka menolak ajarannya dan bahkan merasa marah karena Ibrahim mengingkari tradisi yang sudah ada sejak lama. Mereka menganggapnya sebagai seorang pengacau yang ingin merusak tatanan masyarakat yang sudah mapan. Pemimpin agama dan penguasa Babilonia pada saat itu merasa terancam oleh ajaran Ibrahim, karena jika ajarannya diterima, maka kekuasaan mereka atas rakyat akan terganggu. Meski demikian, Nabi Ibrahim tetap teguh dalam menyampaikan dakwahnya. Ia tidak gentar menghadapi ancaman atau tekanan dari kaumnya. Dengan penuh keyakinan, ia terus mengajak mereka untuk berpikir dan merenung tentang hakikat kehidupan dan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya itu tidaklah memiliki kekuatan apapun. Ayahnya, yang bernama Azar, adalah salah satu pembuat berhala yang paling terkenal di Babilonia. Azar, seorang tokoh penting dalam masyarakat Babilonia, tidak hanya bekerja sebagai tukang kayu atau pemahat berhala, tetapi ia juga merupakan seorang yang sangat memegang teguh kepercayaan akan dewa-dewa yang mereka sembah. Azar meyakini bahwa berhala-berhala itu adalah perantara yang dapat mendekatkan manusia kepada Tuhan. Meskipun ia tidak mengetahui siapa atau apa yang menjadi Tuhan yang sebenarnya. Sebagai seorang anak yang cerdas, Nabi Ibrahim mulai mempertanyakan keyakinan ini sejak usia dini. Ketika Ibrahim masih muda, ia melihat betapa orang-orang di sekitarnya begitu takzim dan penuh penghormatan terhadap berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya. Mereka memuja patung-patung yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan bahkan tidak dapat memberi manfaat apapun. Ibrahim merasa ada sesuatu yang sangat keliru dalam penyembahan berhala ini. Ia mulai meragukan apakah benda-benda mati yang terbuat dari batu, kayu, atau logam itu benar-benar dapat memberikan keselamatan atau perlindungan bagi umat manusia. Ibrahim dengan hati-hati mulai mengajukan pertanyaan kepada ayahnya, Azar, tentang penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dengan lembut dan penuh rasa hormat, Ibrahim mencoba mengingatkan Azar bahwa berhala-berhala itu tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Ibrahim bertanya, "Ayah,
apakah berhala-berhala ini bisa mendengar atau melihat? Dapatkah mereka memberikan manfaat atau melindungi kita dari bahaya? Namun, Azar yang merasa sangat terikat dengan tradisi keluarganya dan sistem kepercayaan yang sudah ada sejak lama, menanggapi pertanyaan Ibrahim dengan keras. Azar merasa terancam dengan pertanyaan anaknya, yang dianggapnya sebagai tantangan terhadap keyakinan yang telah diwariskan kepadanya dan masyarakatnya. Ia menganggap bahwa Ibrahim telah mulai terpengaruh oleh pandangan yang aneh dan bertentangan dengan ajaran para pendahulunya. Azar menegaskan bahwa berhala-berhala adalah simbol yang penting untuk mendekatkan diri kepada kekuatan yang lebih besar, dan tidak ada alasan untuk meragukan keberadaan atau kekuatan mereka. Bagi Azar, berhala adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual mereka, dan ia merasa sangat yakin bahwa kepercayaannya adalah yang benar. Namun, meskipun Ibrahim dengan penuh hikmah mencoba berbicara dengan ayahnya, Azar tetap teguh dalam keyakinannya. Ia tidak dapat menerima gagasan bahwa Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang tidak tampak oleh mata, yang berada di luar batas pemahaman manusia. Azar bahkan menuduh Ibrahim telah tersesat dan menjadi pengikut pemikiran yang merusak tatanan tradisional yang telah lama mereka percayai. Dalam hatinya, Azar tetap percaya bahwa berhala-berhala itu adalah jalan yang benar menuju keselamatan dan kebaikan. Penolakan dari ayahnya ini adalah salah satu ujian berat yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Meski demikian, Ibrahim tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan tetap berpegang pada keyakinannya untuk hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak merasa kecewa atau putus asa dengan sikap ayahnya. Sebaliknya, ia tetap menjalankan dakwahnya dengan penuh keyakinan, walaupun harus menghadapi penolakan dari orang yang paling dekat dengannya. Selain mendapatkan penolakan dari ayahnya, Nabi Ibrahim juga harus menghadapi tantangan yang lebih besar dari Raja Namrud, penguasa yang berkuasa di Babilonia pada saat itu. Raja Namrud adalah seorang raja yang sangat angkuh dan merasa dirinya sebagai Tuhan. Namrud dikenal karena sifatnya yang kejam, sombong, dan merasa bahwa dirinya adalah pemegang kekuasaan mutlak di dunia ini. Ia tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga menganggap dirinya sebagai sosok yang lebih besar daripada siapapun, bahkan lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Ketika Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran tauhid, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, Raja Namrud merasa terancam dengan keberadaan Nabi Ibrahim. Namrud tidak ingin kehilangan pengaruh dan kekuasaannya atas rakyat, dan ia merasa bahwa ajaran Ibrahim akan merusak tatanan yang telah ia bangun. Dengan sikap angkuhnya, Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim untuk berdialog, berharap dapat membungkamnya dengan kekuasaan dan kebijaksanaan yang ia miliki. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Ibrahim dan Raja Namrud terlibat dalam sebuah dialog yang sangat berkesan. Raja Namrud bertanya kepada Ibrahim tentang siapa yang benar-benar layak disembah, dan apakah benar bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari dirinya, penguasa terbesar di dunia ini. Namrud berusaha menantang Ibrahim dengan mengatakan, "Apakah Tuhanmu itu lebih besar dari aku? Aku adalah penguasa yang memiliki segala kekuasaan di dunia ini. Apakah Tuhanmu bisa mengalahkanku?" Nabi Ibrahim dengan tenang dan penuh keyakinan menjawab, "Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Dialah yang memberikan kehidupan dan yang mengambilnya. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak seperti engkau, wahai Raja Namrud, yang hanya memiliki kekuasaan sementara di dunia ini." Ibrahim juga menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa tidak hanya berkuasa di dunia ini, tetapi juga di akhirat, tempat yang abadi, di mana semua kekuasaan akan berakhir. Namrud yang sombong dan merasa dirinya tidak terkalahkan, mencoba membuktikan bahwa dirinya lebih besar dengan menyatakan bahwa ia juga bisa memberi kehidupan dan mematikan seseorang. Raja Namrud pun berkata, "Jika Tuhanmu benar-benar ada, maka biarkan dia menurunkan azab atau membinasakan siapa saja yang dia kehendaki. Aku juga bisa memberi kehidupan dan membunuh." Mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim tetap tenang dan menjelaskan lebih jauh. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang memberi kehidupan dan mematikan, dan hanya Dia yang memiliki kuasa sejati. Namun, jika engkau merasa bahwa engkau memiliki kekuasaan untuk memberi kehidupan dan mematikan, tunjukkanlah kepadaku sekarang.
Apakah engkau bisa menghidupkan orang yang telah mati atau membunuh orang yang hidup tanpa izinnya?" Ibrahim menantang Raja Namrud untuk menunjukkan kekuasaannya yang sejati. Namun, Raja Namrud tidak bisa menjawab tantangan Ibrahim tersebut. Namrud akhirnya terdiam, tidak mampu menunjukkan bukti bahwa dirinya lebih berkuasa daripada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasa malu, namun kesombongannya menghalangi dia untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh Ibrahim. Sebagai gantinya, Raja Namrud berusaha menanggapi dengan cara yang lebih agresif dan berusaha mengintimidasi Ibrahim dengan ancaman. Perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud mencerminkan perbedaan mendalam antara keyakinan Ibrahim yang berpegang pada Tuhan yang Maha Esa dan kesombongan serta pengingkaran Namrud terhadap kekuasaan Tuhan. Dalam dialog ini, Ibrahim menunjukkan dengan jelas bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, dan segala bentuk kesombongan manusia akan hancur di hadapannya. Namun, meskipun Ibrahim berhasil menunjukkan kekalahan argumen Raja Namrud, sang raja tetap keras kepala dan tidak menerima kebenaran tersebut. Setiap tahun, ada satu perayaan besar yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Babilonia, yaitu Hari Raya yang dikenal dengan sebutan Hari Raya Kaum Babylon. Ini adalah perayaan tahunan yang diadakan untuk menghormati para dewa yang mereka sembah, sebuah momen yang penuh dengan ritual keagamaan dan penyembahan berhala. Hari raya ini menjadi bagian penting dalam hidup masyarakat Babilonia, di mana mereka menganggap bahwa berhala-berhala mereka membutuhkan penghormatan khusus untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberuntungan mereka. Pada hari raya ini, seluruh penduduk kota, dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata, keluar dari kota untuk merayakan acara ini. Mereka meninggalkan rumah mereka, pergi menuju tempat-tempat peribadatan, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan ibadah yang telah ditentukan oleh para pemimpin agama. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak mengikuti perayaan ini dengan sungguh-sungguh, dewa-dewa akan marah dan mendatangkan malapetaka. Bagi sebagian orang, ini adalah waktu untuk melaksanakan ritual dengan penuh khusyuk dan merasa dekat dengan para dewa mereka. Mereka membawa persembahan berupa makanan, harta benda, atau bahkan hewan sebagai pengorbanan untuk menyenangkan hati dewa-dewa mereka. Tak jarang, mereka juga melakukan perjalanan jauh menuju kuil-kuil besar di luar kota untuk berdoa dan meminta berkah dari berhala-berhala mereka. Namun, bagi Nabi Ibrahim, yang sejak lama menentang penyembahan berhala, Hari Raya Kaum Babylon ini memberikan kesempatan besar untuk melaksanakan misinya. Ibrahim tidak terpengaruh oleh keramaian dan ritual yang berlangsung setiap tahun. Ia mengetahui bahwa masyarakat Babilonia akan pergi meninggalkan kota untuk merayakan hari raya mereka. Hal ini memberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengejutkan seluruh penduduk Babilonia dan membuka mata mereka terhadap kenyataan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Saat sebagian besar penduduk Babilonia bersiap untuk pergi, meninggalkan kota untuk merayakan hari raya, Nabi Ibrahim mengambil keputusan untuk tidak ikut serta. Ia memutuskan untuk tetap berada di kota dengan alasan yang tampak wajar, yaitu berpura-pura sakit. Ini adalah strategi yang cerdik dan penuh perhitungan, karena dengan cara ini ia dapat tetap berada di dalam kota, sementara semua orang pergi dan meninggalkan tempat itu. Ibrahim tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk melaksanakan rencananya. Kota yang biasanya ramai dan penuh sesak, dengan orang-orang yang sibuk menyembah berhala, akan menjadi sepi dan kosong ketika mereka semua pergi untuk perayaan. Dengan demikian, ia bisa bebas bergerak tanpa ada gangguan, dan lebih penting lagi, ia bisa melaksanakan misinya untuk menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaumnya. Dengan berpura-pura sakit, Ibrahim berhasil meyakinkan orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya, bahwa ia tidak dapat mengikuti perayaan tersebut. Ia sengaja membuat diri tampak lemah dan tidak fit, sehingga tidak ada yang mencurigai niat sebenarnya. Sebagai seorang yang dikenal baik oleh kaumnya, tidak ada yang meragukan keputusannya untuk tetap tinggal di kota. Bahkan mereka menganggap bahwa ia memang membutuhkan waktu untuk istirahat, mengingat perayaan yang penuh dengan upacara panjang dan melelahkan. Meski tampaknya alasan tersebut sederhana, keputusan Ibrahim untuk berpura-pura sakit adalah langkah
strategis yang penuh dengan perhitungan. Ini memberi waktu yang cukup untuk menyiapkan rencana berikutnya, tanpa adanya gangguan dari orang lain yang tetap berada di kota, termasuk para penyembah berhala yang biasa menjaga dan merawat patung-patung tersebut. Ketika seluruh penduduk Babilonia meninggalkan kota untuk merayakan hari raya mereka, kota yang biasanya ramai dan sibuk itu berubah menjadi sepi dan sunyi. Keadaan ini menciptakan peluang emas bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan apa yang sudah lama direncanakannya. Membuktikan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Hari-hari sebelumnya, kota yang biasanya ramai itu kini telah sepi, memberikan kesempatan besar bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan misinya. Dengan keteguhan hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia melangkah menuju kuil besar yang menjadi pusat penyembahan berhala di kota tersebut. Kuil penyembahan berhala itu adalah tempat di mana masyarakat Babilonia mempersembahkan doa dan korban mereka kepada berhala-berhala yang mereka anggap sebagai dewa-dewa yang dapat memberi berkah dan perlindungan. Berhala-berhala tersebut terbuat dari berbagai macam bahan seperti batu, kayu, dan logam, masing-masing dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi semuanya dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mendengarkan permohonan dan memberi jawaban atas doa-doa mereka. Nabi Ibrahim tidak terpengaruh oleh penghormatan yang diberikan oleh orang-orang terhadap patung-patung tersebut. Baginya, penyembahan berhala adalah bentuk penyelewengan besar terhadap keesaan Tuhan yang sejati. Ia tahu bahwa ia harus bertindak untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kuasa sama sekali, dan bahwa mereka hanyalah benda mati yang tidak bisa memberi manfaat apapun. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim mendekati kuil tempat berhala-berhala itu disimpan. Kuil ini biasanya dipenuhi dengan orang-orang yang datang untuk berdoa dan memberi persembahan. Namun, karena hari raya telah selesai dan kota dalam keadaan sepi, ini adalah waktu yang tepat bagi Ibrahim untuk melaksanakan tindakannya. Ia masuk ke dalam kuil dengan tujuan yang jelas, untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut dan menunjukkan kepada semua orang bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Sesampainya di dalam kuil, Ibrahim mulai melaksanakan rencananya. Dengan hati yang mantap, ia mulai menghancurkan setiap patung berhala yang ada di kuil itu. Patung-patung kecil yang dibuat dari kayu, batu, dan logam, satu persatu ia hancurkan. Ia tidak menunjukkan rasa ragu atau ketakutan, karena Ibrahim yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk membuktikan kebenaran kepada kaumnya. Setiap berhala yang dihancurkan adalah simbol dari penyembahan yang salah, dan Ibrahim merasa perlu untuk memberikan pelajaran besar kepada kaumnya. Hancurnya berhala-berhala ini merupakan tindakan yang sangat simbolis. Setiap patung yang dihancurkan menunjukkan bahwa penyembahan terhadap benda mati ini tidak ada artinya. Berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi pertolongan kepada siapapun. Ibrahim ingin menunjukkan bahwa kekuatan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan oleh patung-patung yang hanya terbuat dari bahan-bahan alam yang tidak bernyawa. Namun Ibrahim tidak menghancurkan satu patung yang paling besar di antara semua berhala yang ada. Berhala ini adalah yang paling besar dan paling dihormati oleh masyarakat Babilonia. Ia tidak menghancurkannya karena Ibrahim ingin memberikan pesan yang lebih kuat. Berhala terbesar ini tetap utuh, berdiri tegak di tempatnya, sementara semua patung kecil yang mengelilinginya telah hancur. Ketika Ibrahim selesai menghancurkan berhala-berhala yang lebih kecil, ia berpikir untuk meninggalkan sebuah pesan yang lebih jelas dan memukau. Ia memutuskan untuk menyisakan berhala yang terbesar dan paling dihormati, yaitu berhala yang paling tinggi dan paling besar di antara semuanya. Namun, berhala itu bukan dibiarkan begitu saja. Ibrahim menggantungkan sebuah kapak besar di leher patung tersebut. Setelah beberapa hari meninggalkan kota untuk merayakan hari raya besar mereka, penduduk Babilonia akhirnya kembali ke rumah mereka. Suasana kota yang biasanya ramai dengan kehidupan, kini terasa sunyi dan sepi. Pagi itu, mereka kembali dengan wajah ceria, penuh dengan kenangan indah perayaan yang baru saja mereka jalani. Mereka berharap untuk melanjutkan rutinitas mereka dan kembali kepada kehidupan sehari-hari mereka
setelah beribadah kepada berhala-berhala yang mereka anggap sebagai pelindung mereka. Namun, begitu mereka memasuki kota dan mendekati pusat ibadah mereka, suasana yang mereka temui sangatlah berbeda. Kuil yang selama ini menjadi tempat penyembahan berhala mereka, tempat yang penuh dengan patung-patung dewa yang mereka agungkan, terlihat hancur lebur. Patung-patung besar yang selama ini mereka sembah kini tergeletak berserakan di tanah. Dan yang paling mencolok adalah patung terbesar di kuil itu, yang tampak masih berdiri, meskipun sebuah kapak besar tergantung di lehernya. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mendekat, memeriksa lebih dekat, dan semakin tercengang dengan kenyataan bahwa berhala-berhala yang mereka anggap memiliki kuasa dan perlindungan, itu telah dihancurkan dengan begitu mudahnya. Ini adalah pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kuil yang selama ini menjadi tempat suci, kini berubah menjadi tumpukan reruntuhan dan kehancuran. Ada rasa bingung yang mendalam di wajah-wajah mereka, seakan tak bisa memahami siapa yang telah melakukan tindakan berani tersebut dan mengapa hal ini bisa terjadi. Bahkan para pemuka agama yang selama ini mengawasi dan menjaga kuil-kuil penyembahan, berhala juga merasa kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka biasanya mengawasi perayaan dengan penuh perhatian, tetapi kali ini mereka pulang ke kota hanya untuk menemukan bahwa semua keyakinan mereka telah dihancurkan dalam sekejap mata. Kepulangan penduduk Babilonia yang disambut dengan pemandangan hancurnya kuil berhala segera menimbulkan kegemparan besar di kalangan masyarakat. Semua orang terkejut dan tak bisa menerima kenyataan bahwa sesuatu yang mereka anggap sangat suci telah dihancurkan begitu saja. Para pemuka agama yang seharusnya menjaga dan melindungi kuil-kuil tersebut, kini merasa sangat cemas karena mereka dianggap gagal dalam menjaga kesucian tempat ibadah mereka. Ketika berita tentang kehancuran kuil menyebar, kemarahan mulai meluap di kalangan rakyat Babilonia. Mereka merasa terhina, marah, dan bingung. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, yang mereka yakini sebagai dewa yang memberi berkah dan melindungi mereka, ternyata tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Patung-patung tersebut yang seharusnya menjadi simbol kekuatan dan perlindungan, kini tampak tidak berdaya dan hancur begitu saja. Perasaan kecewa dan hilangnya rasa aman menyelimuti mereka. Sebuah perasaan cemas mulai muncul di antara rakyat Babilonia. Mereka merasa bahwa kehancuran berhala-berhala ini bukanlah kejadian biasa, melainkan suatu perbuatan yang disengaja dan berencana. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu sakral bagi mereka bisa hancur begitu mudahnya? Berhala yang selama ini mereka sembah sebagai Tuhan dan pelindung ternyata tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Mereka merasa seperti telah ditinggalkan, dan ini membuat perasaan takut semakin mendalam. Di tengah-tengah kegemparan itu, beberapa pemuka agama mulai menyusun teori dan mencari tahu siapa yang mungkin bertanggung jawab atas perusakan ini. Mereka berusaha mencari tahu siapa yang memiliki keberanian dan alasan untuk menghancurkan tempat yang selama ini mereka anggap sangat suci. Mereka segera mengumpulkan orang-orang di pasar dan di pusat kota untuk mencari jawaban atas kejadian aneh ini. Tak lama setelah kegemparan itu menyebar, dugaan mulai muncul tentang siapa yang mungkin berada di balik kehancuran kuil dan berhala-berhala itu. Dalam suasana kebingungan dan kemarahan, perhatian masyarakat Babilonia mulai tertuju pada seseorang yang selama ini sudah dikenal sebagai seorang yang menentang penyembahan berhala. Nabi Ibrahim dikenal sebagai orang yang selalu menentang sistem keagamaan mereka dan menolak untuk ikut serta dalam perayaan-perayaan yang melibatkan penyembahan berhala. Ia bahkan tidak takut mengkritik kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia dalam menghormati berhala-berhala. Maka, karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang mulai mencurigai bahwa Ibrahim mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas perusakan kuil dan berhala-berhala tersebut. Para pemuka agama yang sangat marah atas kejadian itu mulai mengarahkan tuduhan mereka kepada Ibrahim. Mereka mengingat kembali berbagai pernyataan Ibrahim yang pernah menantang penyembahan berhala dan menganggap bahwa tindakannya menghancurkan berhala-berhala itu sebagai langkah yang logis dari seorang yang selalu menentang mereka. Mereka mulai
berbicara tentang Ibrahim sebagai seorang yang merusak tradisi mereka, dan kini telah menghancurkan simbol-simbol keagamaan mereka. Tak lama kemudian, Ibrahim menjadi sasaran kemarahan mereka, dan mereka mulai mencari jejaknya. Seiring dengan meningkatnya kemarahan dan kegemparan, orang-orang mulai berbondong-bondong menuju tempat tinggal Ibrahim dengan maksud untuk menghadapinya dan menuntut pertanggungjawabannya. Mereka ingin mengetahui dengan pasti apakah Ibrahim benar-benar yang bertanggung jawab atas tindakan ini, dan apa alasan dibalik perbuatannya. Nabi Ibrahim harus menghadapi proses hukum yang sangat besar di hadapan seluruh rakyat dan hakim-hakim kota. Pengadilan terbuka ini akan menentukan nasibnya. Apakah ia akan dibebaskan atau dihukum berat karena perbuatannya yang dianggap menghina keyakinan agama mereka. Rakyat Babilonia, yang sudah sangat marah dan bingung, berkumpul di tempat pengadilan yang besar. Mereka datang dengan penuh harapan untuk melihat siapa yang akan bertanggung jawab atas perusakan simbol-simbol keyakinan mereka. Mata mereka penuh dengan kecurigaan dan kebencian, dan mereka tidak sabar untuk melihat bagaimana Ibrahim menjawab atas tindakan yang telah mengguncang dasar kepercayaan mereka. Para pemuka agama dan pejabat kota juga hadir. Dengan wajah penuh kemarahan dan keseriusan, mereka ingin agar hukum ditegakkan dan orang yang menghancurkan berhala-berhala mereka dihukum setimpal. Di hadapan kerumunan yang begitu besar, Nabi Ibrahim dihadapkan sebagai terdakwa. Ia berdiri tegap dan tenang, meskipun di sekelilingnya banyak orang yang siap menghakimi. Hakim-hakim yang duduk di kursi pengadilan memeriksa perkara ini dengan sangat serius. Ibrahim diketahui telah lama menentang penyembahan berhala dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya tersebut. Proses pengadilan ini bukan hanya tentang mencari siapa yang menghancurkan berhala, tetapi juga soal mempertanyakan sistem keagamaan yang sudah turun-temurun itu. Rakyat Babilonia harus mendengarkan pembelaan dari Nabi Ibrahim dan memutuskan apakah ia bersalah atau tidak. Pengadilan ini juga menjadi ajang untuk membuktikan keyakinan Ibrahim terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mempertanyakan keyakinan banyak orang yang telah lama menyembah berhala. Saat tiba gilirannya untuk berbicara, Nabi Ibrahim dengan tenang dan penuh percaya diri mulai membela dirinya, meskipun menghadapi amarah dan tatapan tajam dari orang-orang yang menganggapnya bersalah, ia tidak gentar. Dengan suara yang jelas dan tegas, ia mulai berbicara, mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia perjuangkan. Izinkan saya untuk bertanya kepada kalian, wahai kaumku. Ibrahim mulai berbicara. Apakah kalian tidak merasa heran? Mengapa kalian menyembah benda mati yang tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, dan tidak dapat memberi manfaat? Berhala-berhala yang kalian sembah ini, patung-patung yang terbuat dari batu dan kayu. Apakah mereka bisa mendengar doa-doa kalian? Apakah mereka bisa memberi jawaban saat kalian memohon? Ibrahim menatap satu persatu orang yang hadir di pengadilan, memberikan penekanan pada setiap kata yang ia ucapkan. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa mendengar. Mereka bahkan tidak bisa bergerak atau melindungi diri mereka sendiri dari kehancuran. Lihatlah berhala terbesar yang masih kalian agungkan, yang saya tinggalkan dengan kapak tergantung di lehernya. Apakah itu Tuhan kalian? Apakah kalian begitu yakin bahwa patung itu memiliki kuasa atas hidup dan mati kalian? Ibrahim berbicara dengan penuh keyakinan, meskipun tahu bahwa orang-orang yang mendengarkan mungkin tidak siap untuk menerima apa yang ia katakan. Namun, ia percaya bahwa kebenaran harus disampaikan, meski pahit dan sulit diterima. Jika kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara atau memberi pertolongan, maka apakah itu bukan sebuah kebodohan? Lanjut Ibrahim. Mengapa kalian menyerahkan hidup kalian kepada sesuatu yang hanya berupa patung mati yang tidak memiliki kehidupan? Saya hanya datang untuk mengingatkan kalian bahwa ada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Hanya Dia yang pantas disembah, bukan patung-patung ini. Ibrahim melanjutkan dengan menjelaskan bahwa berhala-berhala itu adalah ciptaan manusia itu sendiri. Mereka dibuat dengan tangan, diukir, dipahat, dan ditempatkan di dalam kuil. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh berhala-berhala itu selain tetap diam tanpa bisa melakukan apapun.
Ibrahim menunjukkan absurditas dari keyakinan mereka. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kehidupan, yang tidak dapat mendengar atau berbicara, dapat memberikan pertolongan kepada kalian? Itu hanya patung-patung yang mati. Bahkan, dengan tegas Ibrahim menyatakan bahwa perbuatannya menghancurkan berhala-berhala tersebut bukanlah tindakan yang salah. Sebaliknya, ia menganggap tindakannya itu sebagai pembuktian bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kuasa apa-apa. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwa berhala-berhala ini bukan Tuhan, melainkan objek mati yang tak bernyawa. Kalian telah lama disesatkan oleh kebohongan ini, dan saya hanya ingin membuka mata kalian untuk melihat kebenaran. Dengan kalimat-kalimat yang sederhana namun sangat tajam, Ibrahim mencoba membuka pemikiran rakyat Babilonia yang telah lama terkubur dalam kebiasaan menyembah berhala. Ia menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan itu pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun. Dan dalam keyakinannya, hanya Tuhan yang Maha Esa yang dapat memberi petunjuk, pertolongan, dan kekuatan kepada umat manusia. Pernyataan-pernyataan Ibrahim di hadapan pengadilan dan rakyat Babilonia membuat suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai terdiam, terperangah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Ibrahim. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Apakah benar bahwa selama ini mereka telah menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan sama sekali? Namun, tidak sedikit pula yang tetap merasa marah dan terhina dengan apa yang Ibrahim katakan. Mereka menganggap Ibrahim telah menghina agama dan tradisi mereka yang telah lama ada. Pemuka agama yang hadir di pengadilan, yang merasa bahwa kewibawaan mereka terancam, semakin memperkuat tuduhan terhadap Ibrahim. Mereka berargumen bahwa Ibrahim telah melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Mereka merasa bahwa tindakan menghancurkan berhala adalah penghinaan terhadap sistem keagamaan mereka, dan Ibrahim harus menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dalam suasana tegang di pengadilan, ada angin perubahan yang mulai berhembus di tengah-tengah orang-orang Babilonia. Mendengar pembelaan dari Nabi Ibrahim yang dengan tegas menyatakan ketidakberdayaan berhala-berhala yang mereka sembah, sedikit banyak membuka pikiran beberapa orang yang hadir. Beberapa individu yang mungkin sebelumnya tidak pernah meragukan keyakinan mereka, mulai merasakan guncangan di dalam diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah benar mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan atau kehidupan? Di tengah kerumunan, sebagian orang mulai diam sejenak. Pikirannya tergelitik oleh kata-kata Ibrahim yang begitu sederhana namun mengena. Berhala-berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi pertolongan. Apa yang selama ini kita sembah? Pikiran itu berkecamuk dalam benak mereka. Ada rasa kebingungan, seolah-olah sebuah tirai kebohongan mulai terbuka perlahan. Mereka mulai mempertanyakan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, yang mereka terima begitu saja, tanpa memikirkan apakah berhala-berhala itu benar-benar memiliki kuasa. Beberapa dari mereka bahkan merasa terenyuh, seperti baru saja tersadarkan dari kelalaian panjang. Mereka melihat ke sekeliling, pada patung-patung yang dulu mereka sembah dengan sepenuh hati, dan merasakan keganjilan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Patung-patung itu tidak berbicara, tidak hidup, tidak memberi petunjuk ataupun berkat. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kebenaran yang harus mereka hadapi tentang apa yang selama ini mereka percayai. Mungkin ada Tuhan yang lebih besar, yang tidak berbentuk patung dan tidak dibatasi oleh batu atau kayu. Tapi, meskipun perasaan ragu itu mulai mengemuka, kebanyakan dari mereka merasa terombang-ambing. Keyakinan yang telah mengakar dalam diri, mereka begitu lama sangat sulit untuk diubah dalam sekejap. Pertanyaan yang muncul di benak mereka memang menyentuh, tetapi ketakutan akan kehilangan identitas mereka, dan perubahan yang harus mereka hadapi juga sangat besar. Ada rasa bingung antara kebenaran yang baru saja mereka dengar, dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Beberapa orang merasa terpecah, namun ada juga yang tetap terdiam, tidak tahu harus percaya pada siapa atau apa. Namun, meskipun beberapa orang mulai mempertanyakan kepercayaan mereka, banyak dari kaum Babilonia yang tetap teguh pada keyakinan mereka. Para penyembah berhala yang telah lama percaya pada kekuatan patung-patung itu merasa bahwa apa yang mereka dengar dari Nabi Ibrahim hanyalah sebuah bentuk fitnah yang berbahaya.
Mereka menganggap bahwa Ibrahim, meskipun bijaksana dalam berbicara, sedang mencoba merusak tradisi dan agama mereka yang sudah ada sejak lama. Bagi mereka, berhala-berhala yang mereka sembah bukan hanya sekadar patung. Mereka adalah perwujudan dari kekuatan yang harus dihormati dan disembah. Banyak dari mereka yang merasa bahwa Ibrahim telah melampaui batas dengan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Mereka tidak dapat menerima bahwa tradisi yang telah dijalani oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad bisa salah. Dalam pikiran mereka, jika Ibrahim menentang penyembahan berhala, maka ia juga menentang seluruh warisan spiritual mereka, bahkan mungkin menentang Tuhan itu sendiri. Bagi mereka, Ibrahim hanyalah seorang penghasut yang mencoba meruntuhkan tatanan sosial dan agama yang sudah berjalan dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Kepercayaan mereka pada berhala-berhala itu begitu dalam, dan meskipun mendengar argumentasi Ibrahim yang rasional, mereka tetap memilih untuk membela tradisi mereka. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala tersebut tidak hanya simbol keagamaan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Patung-patung itu adalah penghubung antara mereka dengan dunia spiritual, dan meskipun tidak bisa berbicara, mereka merasa bahwa kekuatan tertentu ada pada berhala-berhala itu. Para pemimpin agama juga semakin memperkuat pendirian mereka, meyakinkan rakyat bahwa berhala-berhala ini adalah jalan yang benar, dan Ibrahim adalah orang yang salah. Tidak ada yang bisa menggantikan kebiasaan kita, kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, kata seorang pemuka agama dengan suara tegas. Kita tidak bisa mengikuti seseorang yang datang dengan ajaran baru yang hanya membingungkan kita. Ibrahim hanya mencoba untuk menghancurkan tradisi yang telah membuat kita kuat dan bersatu. Kita harus menjaga keyakinan kita, karena itulah yang telah lama kita ikuti dan yakini. Seiring dengan itu, mereka juga mulai melihat Ibrahim sebagai ancaman yang lebih besar. Jika ajaran Ibrahim diterima, maka bisa jadi seluruh sistem sosial dan keagamaan yang mereka jalani akan runtuh. Mereka merasa bahwa jika mereka membiarkan Ibrahim menang, itu akan menjadi awal dari kehancuran bagi seluruh masyarakat Babilonia. Ada perasaan terancam dan ketakutan yang menguasai mereka, bahwa apa yang dipertaruhkan bukan hanya masalah kepercayaan, tetapi juga identitas mereka sebagai bangsa. Keteguhan mereka dalam mempertahankan penyembahan berhala ini akhirnya membawa mereka pada sebuah keputusan. Mereka harus menuntut hukuman berat untuk Ibrahim, agar kepercayaannya yang berbeda ini tidak menyebar lebih jauh. Mereka merasa bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan tegas, maka mereka akan kehilangan segalanya, kepercayaan mereka, kebudayaan mereka, dan kekuatan mereka sebagai sebuah bangsa. Keputusan telah diambil. Nabi Ibrahim yang terus-menerus menentang penyembahan berhala, kini menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dianggap sangat mengancam oleh masyarakat Babilonia. Keberaniannya menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah telah memicu amarah yang luar biasa. Rakyat Babilonia yang sebelumnya sempat ragu dan terpecah, kini bersatu dalam kebencian mereka terhadap Ibrahim. Penghancuran berhala dianggap sebagai penghinaan terbesar bagi keyakinan mereka, dan mereka bertekad untuk memberikan hukuman yang setimpal. Dengan penuh semangat, penduduk kota mulai mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar. Mereka menyiapkan api raksasa yang akan membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Kayu-kayu itu dikumpulkan dari seluruh penjuru kota, hingga tumpukan kayu yang tinggi dan luas mulai terlihat mengelilingi Ibrahim. Tiap potong kayu seolah mewakili kemarahan dan kebencian yang menggebu terhadap Nabi Ibrahim. Tidak ada tempat bagi rasa iba atau keraguan di hati mereka. Ini adalah langkah mereka untuk membuktikan kekuatan agama dan tradisi mereka dengan menghukum orang yang telah menghina berhala-berhala mereka. Kehadiran banyak orang yang berkumpul, baik untuk menyaksikan atau berpartisipasi dalam persiapan eksekusi ini, menambah ketegangan yang semakin memuncak. Mereka berpikir bahwa dengan api besar yang akan mereka buat, mereka bisa memusnahkan Ibrahim dan sekaligus memberikan pelajaran kepada siapapun yang berniat merusak tradisi mereka. Api besar itu menjadi simbol dari amarah mereka, dan mereka percaya bahwa dengan cara ini, mereka bisa menghapuskan segala ancaman terhadap keyakinan mereka. Ketika tumpukan kayu bakar sudah siap, api pun dinyalakan dengan penuh semangat. Percikan-percikan api yang awalnya kecil segera membesar,
menjadi kobaran api yang melahap seluruh kayu bakar dengan cepat. Nyala api itu semakin tinggi dan semakin besar, menyentuh langit seakan menandakan betapa besar kebencian yang mereka rasakan terhadap Ibrahim. Orang-orang berdiri mengelilingi api raksasa itu, beberapa dengan wajah penuh kegembiraan, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan dengan mata yang terpejam, tidak ingin melihat lebih dalam lagi kekejaman yang akan terjadi. Kebakaran yang terjadi begitu hebat, sampai-sampai tak ada yang bisa mendekati api itu tanpa risiko terpanggang hidup-hidup. Asap hitam mengepul tinggi, dan bau terbakar menyebar di udara, mengingatkan semua orang akan tujuan dari api ini untuk membakar hidup-hidup orang yang mereka anggap sebagai penghujat agama mereka. Api itu begitu dahsyat dan mengerikan, sehingga siapapun yang melihatnya bisa merasakan betapa kuatnya kemarahan yang melatar belakangi eksekusi ini. Di tengah-tengah kerumunan yang penuh dengan amarah dan keyakinan akan kebenaran mereka, Nabi Ibrahim diikat dan dibawa menuju tepi api yang menyala-nyala. Namun, meskipun keadaan ini sangat mengerikan, Ibrahim tetap tenang. Pandangannya tidak tampak gentar, bahkan ketika api yang mengerikan itu mulai menghangatkan tubuhnya. Ia tidak merasakan takut, karena dalam hatinya ia tahu bahwa keyakinannya pada Allah adalah segalanya. Dia percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan melindunginya, meskipun dunia sekelilingnya menginginkan kematiannya. Dalam menghadapi ancaman yang begitu besar, Nabi Ibrahim menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Meski seluruh dunia di sekelilingnya tampak bersatu untuk menghancurkannya, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya kepada Allah. Tidak ada rasa takut atau gentar dalam dirinya, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas hidup dan matinya seorang hamba. Ibrahim, yang selama ini menyerukan kebenaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, tidak pernah ragu sedikit pun akan pertolongan Allah. Dalam hati Nabi Ibrahim hanya ada tawakal, ketergantungan penuh kepada Allah. Ia telah menyerahkan seluruh nasibnya kepada Tuhan, dan ia tahu bahwa keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik. Jika Tuhan menghendaki saya selamat, maka tidak ada yang bisa melawan kehendak-Nya, pikir Ibrahim dalam hatinya. Tidak ada keraguan sedikit pun, meskipun api besar sudah terhampar di depannya. Sikap tawakal Ibrahim ini mencerminkan keyakinannya yang mendalam, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sudah ada dalam takdir Allah. Kepercayaan dan kepasrahannya kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia tidak berjuang untuk melawan api itu dengan tangannya sendiri. Sebaliknya, ia memilih untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuatan Allah. Seperti dalam segala hal yang ia lakukan dalam hidupnya, Ibrahim tahu bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ia tidak akan berusaha melawan takdir yang sudah ditentukan. Pada saat yang paling menentukan, ketika Ibrahim sudah berada di ujung api yang membara, dan orang-orang Babilonia bersiap untuk melemparkannya ke dalam api yang mengerikan itu, sebuah mukjizat besar terjadi. Ketika Ibrahim hampir dilemparkan, Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menginginkan untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada seluruh umat manusia. Dengan perintah-Nya yang maha kuasa, Allah berkata kepada api, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Perintah ini datang dengan kekuatan yang tiada tara. Api yang sebelumnya berkobar sangat tinggi dan panas itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Api yang seharusnya membakar Ibrahim dengan cepat menjadi sebuah perlindungan yang tidak membahayakan sama sekali. Allah memerintahkan api untuk tidak menyakiti Ibrahim, bahkan meskipun api tersebut sedemikian dahsyat sebelumnya. Tiba-tiba, api yang berkobar itu tidak lagi berbahaya. Ibrahim yang sebelumnya akan dibakar hidup-hidup sekarang berdiri di dalam api tanpa terluka sedikit pun. Ia tidak merasakan kepanasan, tidak ada rasa sakit atau rasa terbakar yang dirasakan olehnya. Apa yang seharusnya menjadi eksekusi tragis, berubah menjadi sebuah keajaiban yang menunjukkan betapa besar kuasa Allah. Semua yang hadir, yang sebelumnya penuh dengan kebencian dan kemarahan, kini terdiam tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mukjizat ini menjadi bukti nyata bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada api, atau berhala-berhala yang mereka sembah. Api yang seharusnya menghancurkan Nabi Ibrahim,
justru menjadi tempat yang aman baginya, berkat perintah dari Allah. Saksi mata yang hadir pada saat yang menegangkan itu tidak dapat menyembunyikan kekaguman dan kebingungannya. Api yang sebelumnya membakar dengan begitu hebatnya, tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tidak membahayakan sama sekali. Semua orang yang berada di sekitar api itu, yang sebelumnya yakin bahwa hukuman bagi Nabi Ibrahim adalah kematian yang pasti, kini terdiam dalam kebingungan yang mendalam. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari api yang sedemikian ganasnya? Bagaimana mungkin Ibrahim, yang sebelumnya sudah dibawa hampir ke dalam api yang menyala-nyala itu, tiba-tiba tetap hidup dan berdiri tanpa sedikit pun terbakar? Mereka saling berpandangan, mencari jawaban atas kejadian luar biasa ini. Sebagian besar penduduk Babilonia terdiam, tak mampu berkata-kata. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang mereka yakini selama ini, bahwa berhala-berhala dan api bisa memberikan hukuman yang adil dan pasti, tidak lagi berlaku. Ibrahim, yang mereka anggap sebagai musuh besar agama dan tradisi mereka, malah tampak seperti seorang yang dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka percayai. Api yang seharusnya menjadi simbol dari kemarahan para dewa kini justru tidak mampu menyentuhnya sama sekali. Kebingungan itu menyebar cepat di antara mereka. Ada yang bertanya-tanya, apakah ini benar-benar mukjizat atau hanya suatu kebetulan? Namun, seiring dengan berlalunya waktu, kesadaran akan sesuatu yang lebih besar mulai meresap dalam hati beberapa orang. Mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi daripada api dan berhala-berhala mereka, yang telah melindungi Ibrahim dari api yang seharusnya membunuhnya. Kejadian luar biasa itu mulai memunculkan perubahan, meskipun dalam lingkup yang terbatas. Beberapa orang yang menyaksikan mukjizat itu mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Mereka merasa terkesan dan tergerak oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Jika Ibrahim bisa selamat dari api yang tak terbendung itu, bukankah ini tanda bahwa Tuhan yang ia sembah benar adanya? Bukankah ini menjadi bukti bahwa Tuhan yang dipropagandakan oleh Ibrahim adalah Tuhan yang lebih kuat dari segala sesuatu, bahkan api yang tidak bisa dihentikan? Di tengah kerumunan yang terbelah antara yang bingung dan yang marah, beberapa individu mulai membuka hati mereka terhadap ajaran Ibrahim. Mereka menyaksikan bukti nyata dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan hatinya tergerak untuk percaya bahwa Ibrahim benar-benar berada di jalan yang benar. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah selama ini mereka telah disesatkan oleh tradisi yang diwariskan turun-temurun? Apa yang mereka lihat di depan mata mereka mengungkapkan kenyataan yang tak bisa disangkal. Ibrahim adalah seorang nabi yang mendapat perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Beberapa orang yang sebelumnya menentang Ibrahim, yang menganggapnya sebagai pengacau tradisi dan keyakinan mereka, kini mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka perlahan mulai membuka hati untuk mengenal lebih jauh ajaran Ibrahim tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat dibatasi oleh berhala-berhala dan patung-patung yang mereka sembah. Kehidupan mereka yang sebelumnya hanya bergantung pada keyakinan dan budaya lama mulai terlihat rapuh di hadapan mukjizat yang baru saja terjadi. Namun, meskipun mukjizat yang terjadi begitu jelas dan nyata, mayoritas kaum Babilonia tetap menolak untuk menerima Ibrahim dan ajarannya. Keyakinan mereka sudah terlalu lama tertanam dalam diri mereka, dan tradisi penyembahan berhala sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Bagi mereka, untuk menerima Ibrahim dan meninggalkan berhala-berhala, mereka adalah sebuah langkah yang sangat besar, sebuah pengkhianatan terhadap nenek moyang dan tatanan sosial yang telah lama mereka junjung. Banyak di antara mereka yang tidak ingin mengubah cara hidup yang sudah ada selama berabad-abad. Mereka merasa bahwa berhala-berhala yang mereka sembah memberikan perlindungan dan keberkahan, meskipun pada kenyataannya mereka tidak mampu berbicara atau memberi pertolongan. Ketakutan akan perubahan yang terlalu drastis dan kehilangan identitas sosial mereka membuat sebagian besar penduduk Babilonia enggan untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Mereka tidak siap untuk mengguncang fondasi kepercayaan dan kebudayaan yang telah menjadi warisan mereka. Bagi mereka, perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial dan politik. Berhala-berhala mereka adalah simbol, kekuasaan,
dan menyembah Tuhan yang tidak tampak oleh mata mereka adalah langkah yang terasa terlalu radikal. Mereka merasa bahwa Ibrahim telah merusak tatanan yang selama ini mereka anggap sebagai kebenaran, dan mereka enggan untuk menerima bahwa sesuatu yang sudah ada begitu lama bisa menjadi salah. Sebagian besar dari mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka pada berhala-berhala dan menolak untuk mengikuti Ibrahim. Mereka beranggapan bahwa ia hanya seorang pengacau yang mencoba merusak tatanan agama dan sosial mereka. Meskipun mukjizat, itu tidak bisa mereka pungkiri. Mereka memilih untuk menyembunyikan keraguan mereka dan tetap berpegang pada apa yang sudah mereka percayai. Penolakan terhadap Ibrahim semakin kuat, terutama oleh para pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang merasa posisinya akan terancam jika ajaran Ibrahim diterima. Setelah melihat dengan jelas bahwa mayoritas kaumnya tetap menolak ajarannya, meskipun telah menyaksikan mukjizat yang besar, Nabi Ibrahim menyadari bahwa dakwahnya di Babilonia tidak akan membawa perubahan yang berarti. Kaum Babilonia yang keras kepala dalam mempertahankan kepercayaan mereka tidak siap untuk menerima ajaran yang menentang keyakinan lama mereka. Ibrahim tahu bahwa perlawanan terhadap ajaran Tuhan yang Maha Esa akan terus berlanjut jika ia tetap tinggal di sana. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Babilonia. Keputusannya untuk pergi bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah bijaksana untuk melanjutkan dakwahnya di tempat lain yang mungkin lebih menerima ajaran Tuhan yang Maha Esa. Ibrahim tidak merasa putus asa. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah, dan jika satu tempat tidak menerima, maka ada tempat lain yang mungkin lebih terbuka untuk menerima kebenaran. Keputusan ini juga merupakan bukti bahwa Ibrahim tidak terikat pada tempat atau keadaan tertentu, melainkan pada misi yang lebih besar. Misi untuk menyebarkan ajaran monoteisme kepada umat manusia. Nabi Ibrahim tidak mundur karena kegagalan, melainkan melangkah dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu membimbingnya ke jalan yang benar. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa perjalanan dakwah itu tidak selalu mulus, dan bahwa ia harus berani untuk berpindah tempat dan mengarungi tantangan baru demi menyebarkan kebenaran. Dengan tekad yang bulat, Ibrahim mempersiapkan diri untuk meninggalkan Babilonia dan melanjutkan perjalanan dakwahnya ke negeri-negeri lain yang mungkin lebih siap untuk menerima ajaran yang benar. Ia tahu bahwa meskipun ia meninggalkan Babilonia, Tuhan selalu bersamanya, memberi petunjuk dan perlindungan dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Kisah Nabi Ibrahim adalah salah satu kisah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah yang mendalam. Keberanian Nabi Ibrahim dalam mempertahankan keyakinannya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita berbagai pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai pedoman hidup. Dari segala peristiwa yang ia hadapi, baik dalam dakwahnya maupun ujian yang harus ia jalani, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bani, keberanian dalam menyuarakan kebenaran salah. Satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran. Nabi Ibrahim tidak takut untuk menyatakan bahwa berhala yang disembah oleh kaumnya bukanlah Tuhan yang sejati. Bahkan, meskipun ia tahu bahwa menyatakan hal tersebut akan menempatkannya dalam bahaya besar, ia tetap berani untuk berbicara tentang kebenaran yang ia yakini. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa takut atau ragu untuk mengungkapkan apa yang benar. Terutama ketika berada di tengah-tengah orang banyak yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Namun, keberanian Ibrahim mengajarkan kita bahwa mempertahankan kebenaran adalah sebuah tanggung jawab, meskipun itu berarti kita harus berhadapan dengan tantangan yang besar. Keteguhan hati dalam menghadapi ujian keberanian Nabi Ibrahim tidak hanya terlihat dalam kata-katanya, tetapi juga dalam keteguhan hatinya dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Ketika ia dihukum dengan dilemparkan ke dalam api yang membara, ia tidak lari, tidak gentar, dan tidak berpikir untuk menyerah. Ibrahim menyerahkan segalanya kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Tuhanlah yang akan menentukan nasibnya. Ini adalah contoh nyata dari sikap tawakal yang sempurna kepada Allah. Dalam hidup kita, seringkali kita diuji dengan berbagai tantangan yang sangat berat. Kita mungkin merasa terpojok atau terancam. Namun seperti Nabi Ibrahim, kita harus memiliki keteguhan hati untuk tetap berpegang pada keyakinan kita
dan berserah diri kepada Allah. 3. Menegakkan tauhid. Meski menghadapi penghinaan Nabi Ibrahim, menghadapi penghinaan yang luar biasa dari kaumnya, baik dari ayahnya, Azar, maupun dari Raja Namrud dan seluruh rakyat Babilonia. Meskipun dihina, dianiaya, dan dipaksa untuk mengikuti keyakinan yang salah, Ibrahim tetap teguh dalam mempertahankan tauhid. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai pandangan hidup dan ideologi, seringkali kita menghadapi tekanan untuk mengikuti apa yang populer atau diterima oleh mayoritas. Namun, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin dikucilkan atau dihina karena keyakinan kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain. 4. Menghargai kebenaran. Walaupun itu tidak populer, keberanian Nabi Ibrahim untuk berdiri teguh di jalan yang benar meskipun itu tidak populer, bahkan menyebabkan ia harus menghadapi api yang siap membakarnya, mengajarkan kita tentang pentingnya konsistensi dalam mempertahankan kebenaran. Kadang-kadang, kita bisa terjebak dalam tekanan sosial atau budaya yang mendorong kita untuk mengikuti apa yang dianggap sebagai norma, meskipun itu bertentangan dengan nilai-nilai yang benar. Ibrahim mengajarkan kita bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan oleh kebanyakan orang atau mayoritas, tetapi adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Penyerahan diri kepada takdir Allah. Setelah melalui banyak ujian dan perlawanan, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan penyerahan diri sepenuhnya kepada takdir Allah. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ketika dilemparkan ke dalam api, ia tidak panik atau takut, melainkan percaya bahwa Allah akan melindunginya jika itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa khawatir dengan masa depan atau takut akan hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun, kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita untuk selalu berserah diri kepada takdir Allah, karena Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Menghadapi keberagaman pandangan dengan hikmah, meskipun banyak orang yang tetap menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ia tetap melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Ibrahim tidak marah atau membenci mereka yang menentangnya, tetapi ia menghadapi mereka dengan hikmah dan kesabaran. Ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam menghadapi perbedaan pandangan atau kepercayaan dengan orang lain. Alih-alih marah atau membenci, kita diajarkan untuk menyebarkan kebenaran dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Keberagaman adalah bagian dari kehidupan, dan kita harus mampu menyikapinya dengan lapang dada tanpa terjebak dalam kebencian. 7. Mengutamakan ajaran Tuhan di atas. Segala-galanya keputusan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Babilonia dan melanjutkan dakwahnya ke tempat lain, meskipun ia telah mengalami begitu banyak penolakan, menunjukkan bahwa bagi Ibrahim, ajaran Tuhan lebih penting daripada tempat atau status sosial. Ia tidak terikat pada suatu tempat atau keadaan, melainkan pada misi untuk menyebarkan tauhid kepada umat manusia. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan tujuan hidup yang lebih besar daripada kenyamanan atau keamanan pribadi. Sebagai seorang Muslim, tujuan hidup kita adalah untuk menyembah Allah dan mengikuti petunjuk-Nya, meskipun itu kadang berarti kita harus berkorban atau menghadapi kesulitan. Kisah Nabi Ibrahim adalah cermin keberanian, keteguhan hati, dan keimanan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Dari kisah hidupnya, kita bisa belajar bahwa mempertahankan tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, adalah suatu perjuangan yang penuh tantangan, tetapi juga sangat penting untuk dijaga dan diperjuangkan. Keberanian Ibrahim dalam menghadapi ujian, meskipun harus berhadapan dengan penghinaan, penganiayaan, dan api yang siap membakarnya, memberikan kita teladan tentang bagaimana kita harus tetap teguh dalam iman dan terus berjuang di jalan yang benar, meskipun kita tidak selalu dihargai oleh orang lain. Yang terpenting, kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa, adalah satu-satunya tempat kita bergantung, dan hanya Dia yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu di dunia ini.